Ya, halo teman-teman, jumpa lagi di channel Rufus Boyle yang membahas seputar fakta menarik yang ada di Pulau Nias. Support saya dengan meng-subscribe dan bagikan video ini supaya teman-teman kalian yang lain mengetahui hal yang menarik ini. Pesta dan upacara. Di masa lalu ada banyak pesta dan upacara untuk merayakan berbagai aspek keluarga dan kehidupan beragama. Beberapa perayaan-perayaan ini lenyap ketika mayoritas orang Nias menjadi Kristen, tetapi masih ada lain yang dirayakan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, pesta hukum adat. Hukum adat dirumuskan dan disahkan dalam upacara yang disebut funrake. Pesta hukum itu secara periodis dibaharui. Hukum adat atau funrake tersebut disahkan dan ditetapkan dengan sumpah kutuk. Orang yang melanggar hukum itu dikutuki, larako. Kerasnya hukuman tergantung dari apa pelanggaran yang dilakukan. Untuk setiap pelanggaran ada hukuman khusus. Hukuman bisa berkisar dari membayar denda ke penghukuman mati. Denda bisa dibayar dengan beras, daging babi, ataupun emas. Hukuman mati bisa dilakukan oleh penembakan atau tenggelam atau dengan pedang juga. Hukuman mati bisa diubah untuk kehidupan dalam perbudakan jika denda yang besar dibayar atau jika terpidana diampuni oleh bangsawan. Yang kedua, pesta adat. Adat dalam bahasa Nias disebut hada atau bewe, yaitu adat istiadat. Hidup manusia seluruhnya diatur menurut bewe orang Nias. Dan salah satu bewe yang sudah diatur yaitu bewe Wangwalu atau adat pernikahan. Yang ketiga, pesta perkawinan. Perkawinan di Nias adalah eksogami. Mempelai pria harus melunasi emas kawin kepada semua pihak yang punya hubungan famili dengan mempelai wanita itu, terutama kepada pihak ibunya atau dalam bahasa Niasnya uwu. Kemudian di dalam desa sendiri masih diharapkan supaya mempelai pria mengadakan satu pesta untuk seluruh warga. Pesta itu merupakan syarat kalau di kemudian hari hendak diadakan pesta jasa atau wasa. Kalau mempelai pria tidak memberi pesta dalam desanya, dia tetap dianggap sebagai anak-anak atau iraono, sekalipun ia sudah tua secara umur dan tidak punya hak suara di dalam desa. Biaya utama dari pesta pernikahan waktu itu dan masih sampai hari ini adalah pembayaran sebanyak babi yang dibutuhkan untuk pesta. Sampai hari ini biaya pesta pernikahan merupakan beban besar pada pasangan muda yang berencana untuk menikah. Yang keempat, pesta jasa atau wawasa bisa juga disebut faulu. Alasan-alasan untuk mengadakan pesta adat atau pesta jasa adalah perkawinan, mendirikan rumah baru, mendirikan salah satu megalit, mengadakan perhiasan emas, sudah berumur atau sebelum menghadap ajal. Seluruh warga desa dijamu pada pesta wawasa. Siapapun di desa yang mampu biaya untuk membeli babi yang diperlukan untuk upacara itu bisa menyelenggarakan wawasa. Orang yang menyelenggarakan wawasa diusung dalam desa dan kepadanya diberi nama yang mulia. Kemudian osa-osa batu atau tugu batu lainnya didirikan di depan rumahnya. Yang kelima, upacara harimau atau famate harimau. Pada zaman dulu di wilayah Mainamele, Nias Selatan, ada sebuah upacara di mana patung harimau diusung dan diarak keliling. Karena tidak ada harimau di Nias, patung itu tampak lebih seperti anjing berkepala kucing. Upacara sakral ini digelar sekali setiap 7 atau 14 tahun. Usungan patung harimau itu kemudian dipetakan dan patung harimau ini dibuang di sungai. Upacara tersebut dinamakan famate harimau. Masyarakat lokal percaya bahwa semua dosa yang mereka lakukan selama tahun-tahun sebelumnya akan hanyut bersama dengan patung. Karena sebagian besar dari orang Nias menjadi Kristen, upacara famate harimau tidak lagi dirayakan. Dalam upaya untuk melestarikan dan merevitalisasi budaya lokal,
upacara perarakan ini kadang-kadang dilakukan di India Selatan di acara-acara tertentu. Hari ini, upacara telah berubah nama menjadi Vamadaya Harimau atau perarakan patung harimau. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Seperti biasanya, Yahoo!